Uskup minta ketidakhadiran Presiden RI di Pesparani jangan dipolitisasi. Uskup Diosis Amboina Monsignor Petrus Canisius Mandagi meminta semua pihak tidak mempolitisir ketidakhadiran Presiden RI Joko Widodo di Ambon dalam rangka membuka pesta paduan suara Gerejani Katolik Nasional pertama 27 Oktober kemarin. Uskup mengatakan sangat memaklumi kekecewaan yang dirasakan oleh warga Maluku, terutama umat Muslim dan Protestan, yang sangat berharap Pesparani yang baru pertama digelar di Indonesia dihadiri dan dibuka secara resmi oleh orang nomor satu Republik ini. Menurut Mandagi, ketidakhadiran Jokowi tidak mengurangi nilai Pesparani, terbukti sejak persiapan hingga pembukaan dan saat ini memasuki hari-hari lomba berjalan sukses. Hal ini berkat dukungan seluruh masyarakat Maluku dari latar belakang suku, ras, dan agama. Uskup Mandagi menyatakan Pesparani Nasional Umat Katolik adalah altar perdamaian dan kerukunan melalui perjumpaan. Pesparani menurutnya adalah sebuah pewartaan untuk negara ini betapa pentingnya kerukunan antar beragama. Olehnya itu, agama tidak boleh dijadikan sebuah pertentangan, melainkan perdamaian dari Maluku untuk Indonesia. Ia mengingatkan bahwa memasuki tahun politik tidak boleh ada saling fitnah. Pesparani, kata Mandagi, harus dimaknai sebagai sebuah optimisme bagi umat di mana agama mengajarkan tentang cinta kasih dan persaudaraan. Bahkan pemerintah dinilai tidak diskriminatif karena memperhatikan semua agama termasuk golongan agama Katolik. Layaknya Pesparawi maupun MTQ, Pesparani berjalan secara baik dengan dukungan kelompok agama lainnya di Maluku. Presiden tidak datang, ya sudahlah, ya tidak apa-apa. Yang penting tidak hilang itu tujuan utama daripada Pesparani ini. Dengan menyanyi kita membangun persaudaraan, ya? Dengan bermasmur kita membangun persaudaraan. Ini yang bagi saya lebih istimewa dan lebih mulia daripada, ya sudah, tentu kehadiran presiden ya lebih baik lagi, tapi ya kalau tidak ada juga ya sudahlah. Memasuki hari keempat lomba banding nyanyi Pesparani, sejumlah mata lomba telah digelar di lokasi, yakni paduan suara pria di Baileu Sio 5, paduan suara Gregorian dewasa di Balai Okumene, Mazmur anak, Mazmur remaja di Gedung Franciscus Xavierus, bertutur kitab suci di Christian Center, dan cerdas cermat anak di Katolik Center. Paduan suara dewasa pria berlangsung di Baileu Sio 5 diikuti oleh 14 peserta. Karena jumlahnya banyak, dibagi dalam 2 sesi. Paduan suara Gregorian dewasa di Balai Okumene diikuti oleh 17 peserta, di mana lomba ini dibagi dalam 2 sesi. Mata lomba Mazmur anak di Gedung Franciscus Xavierus diikuti 29 peserta. Lomba Mazmur remaja diikuti 33 peserta. Mata lomba bertutur kitab suci digelar di Christian Center diikuti 27 peserta. Cerdas cermat anak di Gedung Katolik Center diikuti 13 peserta. 6 mata lomba yang digelar pada Selasa 30 Oktober yakni paduan suara wanita dewasa di Baileu Sio 5 Ambon, paduan suara Gregorian anak dan dewasa di Baileu Okumene, Mazmur dewasa di Gedung Franciscus Xavierus, paduan suara anak berlangsung di Christiani Center, cerdas cermat remaja Katolik Center, dan paduan suara dewasa campuran berlangsung di Taman Budaya Ambon.